Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Namun sepertinya penyekarnya bukan sembarang orang, hanya para wedoro yang punya keahlian menyekar bunga begitu rapi seperti ini. Bahkan, di setiap pojokan kamar ada yang memasang dupa untuk dibakar. Mas Hendri ingat betul apa yang terjadi kemarin, saat-saat sebelum mereka sekeluarga berangkat ke rumah sakit untuk mengantar Bu Eni. Tidak ada yang membakar dupa, tidak ada yang menyebar bunga, semuanya berangkat ke rumah sakit dengan terburu-buru dan langsung mengunci semua pintu dan jendela. Namun anehnya, siapa yang melakukan semuanya? Udah mas, gak usah dipikirkan terlalu dalam. Yang penting barang-barang berharga di kamar dan lainnya masih tetap aman. Ini yang rusak hanya sebagiannya saja kok, kata Mbak Yanti. Iya dek, nanti biar Mas Hendri yang cerita ke bapak. Mas keluar dulu, mau beli makanan, kata Mas Hendri sambil mengeluarkan sepeda motor. Iya mas, hati-hati, kata Mbak Yanti. Mas Hendri pun pergi ke warung, sedangkan Mbak Yanti masih membersihkan rumah, dan Pak Andre sudah keluar dari tadi. Setelah semuanya bersih, Mbak Yanti masuk ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di kasur karena kelelahan. Baru saja beberapa menit Mbak Yanti memejamkan mata, tiba-tiba ada orang masuk ke dalam kamarnya. Seorang wanita yang rambutnya sudah putih dan jalannya membungkuk, berjalan sambil membawa ublik di tangan kanannya dan membawa lemah cowek di tangan kirinya. Di atasnya ada bunga mawar dan bunga melati, lengkap dengan ciblekan di atasnya. Wanita itu berjalan terseok-seok memakai sandal bakiak, sehingga suaranya jelas terdengar. Ia langsung mendatangi pojokan kamar Mbak Yanti, tepat di saat ada dupa di situ sebelum dibersihkan. Wanita itu menaburkan bunga di kamar Mbak Yanti dengan perlahan sambil komat kamit membaca mantra, dan ia juga menaburkan bunga melati di kasur Mbak Yanti. Mbak Yanti yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa, seperti mulutnya terkunci dan semua tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah bunganya habis, wanita tua itu membakar dupa yang ia simpan di balik punggungnya, kemudian keluar dari kamar Mbak Yanti dan tanpa menutup pintu. Begitu wanita itu keluar, tubuh Mbak Yanti sudah bisa digerakkan, tetapi mulutnya masih tak bisa bersuara. Mbak Yanti berlari keluar mengejar wanita tua itu. Ternyata ia mengambil cowek yang sama. Ia siapkan di ruang tengah tempat biasa mereka berkumpul. Wanita tua itu kemudian memasuki kamar ayahnya. Tetapi dalam kamar itu sudah ada seekor siluman ular dan kakek-kakek yang berambut panjang gimbal dan giginya panjang sampai mulut. Terlihat adu cekcok di antara mereka. Mbak Yanti hanya bisa mengintip dari celah pintu dan tidak mendengar apa yang mereka ucapkan. Tiba-tiba, ular itu menyerang wanita tua itu, tapi dapat ditangkis oleh wanita tua dan membawanya keluar kamar. Mbak Yanti pun kaget dan bersembunyi di balik meja kerja Pak Hadi. Suasana waktu itu benar-benar menakutkan dan menyeramkan. Yang tadinya sebelum Mbak Yanti tidur itu pagi tiba-tiba menjadi gelap gulita. Mbak Yanti masih melihat mereka berkelahi di ruang tengah, sampai merusakkan sebagian piring dan lampu, sehingga suasana rumah itu gelap dan ada sedikit cahaya dari lampu luar. Mereka saling adu kesaktian. Dua sosok makhluk melawan wanita tua itu. Namun saking hebatnya, wanita tua itu membuat siluman ular dan laki-laki gimbal tua itu kalah dan menghilang entah kemana.
Saat wanita tua itu masuk ke kamar ayahnya dan kamar sampingnya untuk menyekar bunga seperti tadi, tiba-tiba ada sosok lain yang jumlahnya lebih banyak. Mereka berwujud seperti pasukan zaman kerajaan, tetapi sudah cedera. Ada yang hilang telinganya, tapi masih berdarah. Ada juga yang hilang matanya, tapi berdarah, dan masih banyak lagi mereka menghadang wanita tua itu dan menangkapnya. Si wanita tua itu berusaha melawan, namun karena banyaknya prajurit membuat ia tak berdaya dan menyerahkan pada ratunya yang tiba-tiba datang. Dan Mbak Yanti seperti mengenal wanita itu. Iya benar, namanya Dewi Nawangsih, seorang ratu penjaga gunung dan telaga di daerah situ yang konon siapapun yang melihatnya, umurnya tidak akan bisa berumur panjang. Mbak Yanti yang sangat ketakutan dan jantungnya berdegup kencang, ia melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ratu yang merasakan hawa panas dari bacaan Mbak Yanti langsung keluar rumah dan membawa nenek tua itu pergi. Mbak Yanti pun merasa lega karena ratu dan prajurit itu telah pergi semua. "Kenapa, Nduk? Kok di sini?" tanya seseorang di sampingnya. Ia mengagetkan Mbak Yanti. Ternyata siluman ular dan laki-laki gimbal itu bersembunyi di samping Mbak Yanti. Mbak Yanti yang kaget langsung berteriak sekeras-kerasnya dan berlari, namun kakinya dililit oleh siluman ular itu. "Tolong! Tolong!" teriak Mbak Yanti. "Yanti, Dek Yanti, bangun Dek, bangun!" kata Mas Hendri di kamar Mbak Yanti. Ternyata Mbak Yanti mengalami mimpi buruk. "Kamu ketiduran ya? Tadi aku cari di kamar tengah, ternyata kamu ketiduran. Udah ayo makan," ajak Mas Hendri. "Iya Mas." Mbak Yanti dan Mas Hendri keluar dari kamar itu dan makan di ruang tengah dengan makanan yang dibelikan tadi. Seusai makan, Mas Hendri pun berangkat kerja, sekaligus mengantarkan surat izin ke kantor desa karena ayahnya masih di rumah sakit untuk menjaga ibu, dan ke sekolahan Ayu untuk mengantarkan surat izinnya. Dan Mbak Yanti tetap di rumah meneruskan pekerjaan, mengerjakan skripsi yang hampir rampung karena sudah direvisi yang ketiga kalinya. Jadi tinggal tahap penyempurnaan. Agar tidak terlalu kesepian di rumah, Mbak Yanti menyetel musik di tape yang ada di ruang tengah. Saat tengah sibuk mengerjakan skripsi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Awalnya, Mbak Yanti tidak begitu mendengarkan karena musiknya emang agak keras. Mbak Yanti masih mengetikkan jarinya di keyboard laptopnya. Tok 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 tok. Kali ini Mbak Yanti segera bangkit dan menuju pintu dan mengintip dari jendela, namun tidak ada orang. Mbak Yanti kembali ke ruang tengah melanjutkan menulis skripsi. Saat lagunya habis, Mbak Yanti kembali ke ruang tamu dan langsung membuka pintu tanpa mengintip lewat jendela karena kesal. Tapi tidak ada siapa-siapa. Mbak Yanti kemudian menengok ke halaman rumah, tapi tidak ada siapa-siapa juga. Saat akan kembali masuk ke dalam, tiba-tiba musik di tape-nya menyala lagi. "Isun narumeksa dening wiluhung kang moho agung, ngarupeni wujude ingsun, tumekna marang kang dumering angkara." Ya seperti itu kira-kira lah lagu yang ia dengar dari tape yang ia nyalakan. Mbak Yanti kebingungan karena ia tidak pernah menyimpan lagu Kidung Jawa seperti itu. Ia menyetel lagu dari handphonenya sendiri melalui Bluetooth, namun ia merasa tidak pernah menyimpan lagu itu di handphone. Saat Mbak Yanti memegang HP-nya, tiba-tiba musiknya berubah. Saat itu yang diputar adalah lagu milik Didi Kempot. Mbak Yanti kembali menulis skripsinya dan tidak peduli dengan lirik musik tadi. Saat tengah mengerjakan tugas, mendadak listriknya mati. Otomatis musik dan kipas angin di atasnya mati. Mbak Yanti pun segera keluar dan mengecek speedometer, ternyata hanya jeglek. Namun ia heran, padahal cuma menyalakan tape dan kipas angin, tapi kok mati ya? Padahal biasanya walaupun menyalakan lampu dan menyalakan pompa air aja nggak jeglek kok. Saat listrik udah nyala dan musik di dalam menyala lagi,
dan kidung tadi terdengar lagi. Mbak Yanti segera masuk ke dalam dan mematikan tape itu dan menutup laptopnya dan segera bersiap-siap pergi ke rumah sakit karena dapat pesan dari ayahnya melalui handphone untuk gantian menjaga ibu. Ia mengunci semua pintu dan menutup jendela yang masih terbuka. Setelah itu ia datang ke rumah Bu Asih, tetangganya, untuk menitipkan kunci. Dan setelah itu ia berangkat ke rumah sakit menaiki sepeda motor dan melewati jalan yang tadi pagi ia lewati. Agak merinding sih bagi Mbak Yanti. Khawatir kalau ketemu dengan sosok yang ia temui pagi tadi. Beruntung saat Mbak Yanti melewati jalan itu sudah ramai kendaraan, sehingga khawatirnya berkurang. Sesampainya di rumah sakit, ia menanyakan kamar kepada penjaga yang bertugas di situ, yaitu kamar ibunya. Sesampainya di kamar itu ada Pak Hadi dan Ayu yang duduk di samping Bu Heni yang sudah bangun dan duduk di ranjangnya. Mbak Yanti pun masuk dan membawa makanan yang ia beli dari luar. "Bapak, kalau mau keluar dulu sama Dek Ayu silakan. Biar saya yang menjaga ibu di sini, Pak," kata Mbak Yanti. "Iya Yanti, terus Hendri kemana? Kamu kok sendirian kesini?" tanya Pak Hadi. "Mas Hendri berangkat kerja, Pak, karena tidak dapat izin dari bosnya," kata Mbak Yanti. "Oh ya, gak apa-apa. Kamu jaga ibu ya. Bapak sama Ayu mau cari sarapan dulu." "Kamu sudah sarapan belum?" tanya Pak Hadi. "Alhamdulillah, sampun Pak," kata Mbak Yanti. "Ya sudah, Bapak keluar dulu sama Ayu ya. Ibu di sini sama Yanti," kata Pak Hadi. Bu Heni mengangguk. Pak Hadi dengan Ayu keluar untuk mencari sarapan. Hanya tinggal Ayu dan Bu Heni di dalam kamar. "Bu, kalau ibu butuh sesuatu bilang, biar Yanti yang mengambilkan," kata Mbak Yanti. "Iya Yanti, maafkan ibu ya nak kalau ngerepotin kamu," kata Bu Heni. Mbak Yanti kaget karena ibunya ternyata masih bisa bicara. "Ibu bisa bicara? Ibu udah jadi lumpuh kan?" tanya Mbak Yanti. "Iya nak, ibu sebentar lagi sembuh kok," kata Bu Heni sambil tersenyum. "Alhamdulillah ya Allah," kata Mbak Yanti. "Tapi badan ibu yang sebelah kiri udah gak bisa bergerak lagi nak," kata Bu Heni. "Gak apa-apa kok Bu, yang penting ibu masih bisa tersenyum dan bisa bicara buat doakan Yanti," kata Mbak Yanti. "Iya nak, kamu memang anak ibu yang paling beda dari yang lain. Terima kasih nak," kata Bu Heni yang berusaha memeluk Mbak Yanti. Mbak Yanti pun segera bangkit dan memeluknya. Tidak ada yang Yanti inginkan kecuali hanya melihat ibu tersenyum bahagia. "Yanti tidak ingin ibu menangis bersedih karena Yanti," kata Mbak Yanti sambil menitikkan air mata. "Yanti, kamu anak ibu yang paling berbakti nak," kata Bu Heni. "Yanti doakan terus ya Bu, agar bisa selalu berbakti pada ibu," kata Mbak Yanti. "Iya nak, ibu akan selalu doain kamu," kata Bu Heni. Keesokan harinya giliran Mas Hendri yang menjaga Bu Heni, karena dia baru dapat izin dari bos di tempat kerjanya di sebuah pabrik. Sebelum Mbak Yanti pergi, Mas Hendri bilang sama Mbak Yanti, "Dek Yanti, Mas mau ngobrol sebentar sama kamu, tapi di kantin aja, sekalian kita sarapan," kata Mas Hendri. "Mau ngobrolin apa toh Mas emangnya?" tanya Mbak Yanti. "Udah ikut Mas, ibu juga masih tidur kok," kata Mas Hendri. Mbak Yanti pun membereskan barang yang ia bawa kemudian turun bersama kakaknya. Mas Hendri kemudian memesan makanan dan minuman buat mereka berdua. Setelah mendapat tempat duduk, mereka pun duduk sambil menunggu makanan. Mas Hendri cerita, "Dek Yanti, sebenarnya Mas mau cerita tentang kejadian semalam. Tadi malam kan Mas Hendri tidur di rumah sendirian. Awalnya sih Mas merasa tenang-tenang aja,
Karena Mas memang dari kecil tinggal di rumah tidak pernah mengalami hal-hal aneh, kecuali minggu-minggu ini aja. Tadi malam pas Mas habis kerja karena lembur, Mas kan mandi tuh. Nah, pas lagi mandi, Mas melihat sosok hitam, matanya merah, rambutnya panjang dan Mas Henry mencoba mengingatnya. Makanan yang mereka pesan pun datang di depan mereka dan penjualnya bilang, "Monggo Mas, Mbak," kata penjual itu sambil tersenyum. "Nggih Mbak, matur nuwun," kata Mas Henry. Mbak Yanti mengambil gelas dan meminum minumannya. "Terus gimana Mas?" tanya Mbak Yanti. "Sampai mana tadi?" tanya Mas Henry. "Sampai Mas melihat sosok hitam," kata Mbak Yanti sambil memakan makanan di depannya. "Oh iya, dan makhluk itu taringnya panjang. Tubuhnya tinggi dek, kayak raksasa gitu," kata Mas Henry. Mbak Yanti tersedak. "Terus Mas?" tanya Mbak Yanti. "Ya Mas langsung cepat-cepat keluar dari kamar mandi lah. Untung Mas sudah selesai mandinya. Lalu Mas masuk ke dalam kamar dan Mas langsung tidur karena capek. Pas tengah-tengah Mas tidur, tiba-tiba terdengar suara berisik dari kamar ibu. Kayak ada orang yang lagi ngobrol gitu. Padahal kan yang tidur di rumah cuma Mas aja." Mas kemudian keluar kamar dan mengintip dari celah pintu kamar ibu. Ternyata yang di atas ranjang ibu ada ular sama kakek tua sedang melakukan hubungan badan. Dan ular itu adalah siluman karena separuh tubuhnya adalah wanita cantik. Cerita Mas Henry sambil meminum minuman di depannya. Mbak Yanti kaget sekaligus tidak percaya dengan apa yang didengar dari kakaknya. Yanti juga pernah melihat sosok kakek tua dan siluman ular itu Mas. Tapi mereka lagi berantem melawan nenek-nenek tua, kata Mbak Yanti. "Sebentar dek, Mas belum selesai cerita loh." Lah, pas Mas lagi tengah-tengah mengintip, tiba-tiba lampunya di rumah kita padam dan datang sosok wanita misterius di depan rumah dan 2 orang pengawal di belakangnya. Begitu tahu kalau wanita misterius itu datang, siluman ular dan wanita itu kabur dan melarikan diri. Entah kemana Mas nggak tahu. Mas juga ikut lari ke dalam kamar dan mengintip dari lubang ventilasi kamar Mas. Wanita misterius tadi masuk dan memerintahkan kedua pengawalnya, kalau nggak salah nyari pecut Amarasuli dan Kemben Arimbi gitu, kalau nggak salah, kata Mas Henry mencoba mengingat namanya. "Pecut Amarasuli dan Jaret Kesemben toh Mas?" tanya Mbak Yanti. "Iya dek kayaknya. Pokoknya barang-barangannya gitu." Mereka mengecek seluruh isi rumah. Tapi ketika mau masuk kamar, mereka tidak bisa karena tidak ketemu. Mereka pun pergi. Mas tidak tahu maksud tujuan mereka dan siapa siluman ular dan kakek tua itu. Makanya Mas tanya sama kamu dek. Biasanya kan kamu peka sama hal begituan, tanya Mas Henry. Kalau nama-nama mereka Yanti tidak begitu mengenalnya Mas. Cuma Yanti pernah lihat semuanya. Cuma kalau wanita misterius dan pengawal itu pasti Dewi Nawangsi dan pengawalnya. Tapi Yanti tidak tahu apa tujuan mereka sehingga datang ke rumah kita Mas. Sebaiknya kita tanya saja sama ibu nanti kalau ibu sudah sembuh. Kan ibu juga lebih paham Mas sama bangsa halus gituan, kata Mbak Yanti. "Iya dek, sekarang kamu pulang aja. Bapak sama Dek Ayu di rumah, tapi lagi berangkat kerja dan sekolah. Nah, biar Mas yang jaga ibu. Ini uang buat naik bis sampai rumah," kata Mas Henry. Mbak Yanti pun pergi dari rumah sakit itu dan naik bis untuk pulang ke rumah. Dan melanjutkan tulisan skripsinya dan membantu memasak untuk ayah. Siang itu, pukul 12 siang, Pak Hadi pulang dari balai desa tempat dia bekerja. Dan Ayu juga pulang dari sekolah. Mbak Yanti menyiapkan makan siang untuk mereka. "Loh Yanti, kamu kapan pulang dari rumah sakit?" tanya Pak Hadi kaget. "Tadi Pak, naik bis," kata Mbak Yanti. "Oh, lah terus yang jagain ibu Mas Henry sendirian?" "Oh, terus yang jagain ibu Mas Henry sendirian toh?" tanya Pak Hadi. "Iya Pak, katanya dia dapat cuti kerja 2 hari, kata Mbak Yanti. Sudah 2 minggu, Bu Heni dirawat di rumah sakit. Namun tidak kunjung membaik.
kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi masih bisa diajak bicara. Dan kalau perlu apa-apa, harus menaiki kursi roda. Udahlah Pak, Ibu bawa pulang aja. Ibu ndak betah lama-lama di rumah sakit. Lagian malah ngerepotin anak-anak dan ganggu aktivitas mereka, kata Bu Heni sambil duduk di ruang rawatnya. Nah, tapi kan kalau di rumah sakit ibu bisa dirawat dengan semestinya, kata Pak Hadi. Ya lagian nanti biayanya nanti tambah mahal loh Pak. Udahlah Pak, pokoknya ibu mau pulang, kata Bu Heni. Ya sudah, kalau ibu minta pulang, nanti sore biar bapak bilang ke dokternya, kata Pak Hadi. Sore itu juga Bu Heni dibawa pulang ke rumah sakit. Dan semua kebutuhan mulai obat, kursi roda dan lain sebagainya juga dibawa pulang. Jangan lupa setiap bulan kontrol kesini ya Pak, kata dokter. Iya Pak, pasti, kata Pak Hadi. Dan mereka pulang menaiki mobil, dan Mas Hendri menyetir di depan sedangkan Bu Heni di tengah bersama Mbak Yanti dan Ayu. Di dalam perjalanan, Bu Heni bertanya pada Ayu, "Yuk, gimana ulangan kamu?" "Alhamdulillah lancar Bu, besok masih lanjut," kata Ayu. "Semangat ya, semangat terus pokoknya nak," kata Bu Heni memberi semangat. Dan 30 menit kemudian mereka sampai di rumah karena Mas Hendri mengambil jalan pintas melewati hutan tempat dulu ada mayat dibuang. Mbak Yanti berusaha memalingkan pandangan dan selalu melihat ke kiri dan ke kanan. Takut kalau wujud itu masih ada karena hari sudah mulai petang.